Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Jadi, pengertian dari perubahan sosial ini ya berawal dari bahwa manusia ini tidak statis ya. Jadi dia bersifat dinamis, selalu berubah-ubah ya. Sudah apa namanya? Sudah kodratnya seperti itu gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi dalam beberapa bagian ya, bisa jadi adanya perubahan dalam nilai sosial atau perubahan dalam norma-norma sosial, dalam pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, dalam kekuasaan dan wewenang ya, interaksi sosial dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya yang kita pelajari dalam sosiologi ini adalah perubahan sosial ini gitu. Jadi bagaimana pada akhirnya, perubahan sosial inilah yang menyebabkan, kita bisa terus, ada gitu ya, kita bisa terus, survive gitu, hidup, karena, adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi intinya perubahan sosial ini adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, menurut Macionis ya ada 4 karakteristik umum dari perubahan sosial. Yang pertama adalah eee perubahan sosial ini, bersifat universal dan berubah-ubah, ya. Jadi walaupun, apa namanya, beberapa dimensi dari pengalaman manusia tetap sama pada setiap waktu, tapi setiap masyarakat dipengaruhi oleh perubahan sosial walaupun pada tingkatan yang berbeda. Maksudnya di sini, eee, intinya perubahan sosial ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu terjadi ya. Jadi mau kita hidup di manapun, mau kita hidup di era apapun, di lokasi di manapun, itu akan selalu mengalami perubahan sosial. Jadi bersifat universal, terjadi pada setiap masyarakat, pada setiap orang ya, tapi, jenis-jenisnya tentu akan berubah-ubah gitu. Lalu yang berikutnya adalah perubahan sosial ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Contoh perubahan sosial yang direncanakan yang kita sebut dengan, social planning ya, atau rekayasa sosial atau social engineering yang dilakukan oleh, biasanya oleh, yang berwenang, misalkan pemerintah gitu. Misalnya mereka menerbitkan peraturan, mereka membangun jalan, mereka menerbitkan, kebijakan-kebijakan gitu. Nah itu berarti, upaya untuk, apa namanya, menginisiasi perubahan sosial yang direncanakan gitu. Dan ada juga yang tidak direncanakan, ya misalnya ada, konflik gitu kan, terus ya kayak misalnya sekarang gitu ada, corona gitu ya, tentunya ini ada, dan apa namanya, mengubah tatanan hidup dunia dan tentunya ini bukan sesuatu yang direncanakan gitu kan, nggak bakalan kebayang tiba-tiba 2020 kita akan lebih banyak, berada di rumah gitu ya, dengan pola hidup, pola bermasyarakat ya, pola belajar kalian gitu, berubah dibanding yang sudah apa namanya, dialami sebelum-sebelumnya gitu. Nah, berikutnya adalah perubahan sosial ini sering bersifat kontroversial. Ya, jadi, bisa menimbulkan, konflik ya. Tentunya yang namanya perubahan itu, tidak bisa secara positif diterima oleh semua orang gitu. Kan ada kita yang ya kita sendiri kalau misalnya memang sudah berada di, zona nyaman gitu kan, tiba-tiba mengalami perubahan ya kayak misalkan sekarang gitu kan tiba-tiba, yang tadinya teman-teman ngebayangin bisa, kuliah, apalagi yang teman-teman mahasiswa baru gitu ya, bisa kuliah, ketemu apa namanya, mengalami gimana kehidupan kampus gitu. Terus ya tiba-tiba sekarang jadi harus, tetap di rumah gitu, kuliahnya natap, layar handphone atau laptop kayak gitu kan. Nah itu, apa namanya, tidak semua juga bisa menerima gitu ya. Jadi, ini kontroversial. Dan perubahan sosial ini berbeda,
dari segi durasi dan konsekuensinya. Ada perubahan yang cepat, namun ada pula yang lambat. Kalau yang cepat lambat kita sebut dengan, evolutif ya, karena dia lambat ya. Contohnya misalnya, perubahan, apa namanya, eee, tatanan hidup manusia gitu kan, dari awalnya kita, berpindah-pindah sampai akhirnya kita menetap ya, lalu kita bisa bercocok tanam dan sebagainya, itu disebut evolutif. Lalu ada juga perubahan yang cepat yang bersifat revolutif ya, misalnya kemarin, Krismon gitu ya, reformasi ya, di mana ada perubahan, sosial dari yang memang kita, pemerintahannya lebih otoriter menjadi lebih, bebas gitu. Dan konsekuensinya ini akan berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat atau individu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yang pertama adalah cultural process ya, atau proses, kebudayaan. Eee ini ada 3 ya, yaitu, invention. Invention ini artinya penemuan. Penemuan maksudnya ini membuat sesuatu dari yang tadinya benar-benar tidak ada, gitu. Jadi misalnya, termasuk penemuan alat-alat atau gagasan atau ide dan pola-pola tingkah laku. Dan ini akan menyumbang pembentukan kembali masyarakat. Misalnya, penemuan, mesin cetak gitu kan, penemuan komputer, internet gitu kan. Nah ini, contoh invention ya. Lalu discovery ini adalah menemukan sesuatu yang memang awalnya sudah ada. Jadi di mana masyarakat atau orang mengakui keberadaan elemen baru dan mulai memahami elemen-elemen itu dengan cara yang baru gitu. Jadi yang, tadinya, jadi sebenarnya sudah ada tapi kita belum nyadar gitu tentang itu dan akhirnya kita, tahu itu ada gitu. Sedangkan difusi adalah, perubahan sosial di mana elemen-elemen budaya ini menyebar dari satu masyarakat kepada masyarakat yang lainnya melalui perdagangan, imigrasi, dan komunikasi massa. Ya, jadi difusi misalnya, difusi kebudayaan gitu ya. Kenapa misalnya di sini kita jadi berpakaian sama kayak, pakaian yang, orang barat gitu kan, sama bajunya pakai t-shirt, pakai jeans gitu. Nah, itu terjadi antara lain melalui misalkan komunikasi massa ya, kita lihat di majalah, kita lihat di TV gitu ya, cara pakai, mereka berpakaian seperti itu lalu kita ikutin ya, atau melalui perdagangan misalnya sejarah, agama Islam masuk atau agama lain masuk di Indonesia, antara lain melalui, perdagangan dari misalnya kalau agama Islam pedagang-pedagang, dari Arab, dari India yang beragama Islam itu, datang ke Indonesia berinteraksi dengan warga asli Indonesia yang tadinya mungkin Hindu atau Buddha dan akhirnya, ikut, memeluk agama Islam kayak gitu. Nah, itu contoh difusi. Yang berikutnya adalah struktur sosial, ya. Nah, struktur sosial ini adalah sumber utama perubahan sosial, ya. Eee, jadi, dia adalah tekanan dan konflik dalam masyarakat itu sendiri. Ya, nah, menurut Karl Marx, kelas sosial dalam masyarakat merupakan sumber dari konflik sosial. Jadi sudah dibahas ya kita di bagian stratifikasi sosial bahwa struktur sosial ini, bisa menciptakan, perubahan sosial di mana ketika ada konflik antara kelas-kelas sosial ya, seperti misalkan kalau menurut Karl Marx kan berarti antara, masyarakat kapitalis dan, antara, mereka yang mengontrol alat-alat produksi gitu. Kayak misalnya sekarang rame-rame, Omnibus Law gitu kan, di mana misalkan, di sini ya berusaha dibenturkan antara kepentingan dari penguasa gitu kan yang, mendukung undang-undang tersebut, pengusaha maksud saya yang mendukung undang-undang tersebut dengan, eee eee, rakyat kecil atau mereka yang akan, eee
terimbas ya dengan kebijakan-kebijakan dalam, undang-undang tersebut gitu. Dan berikutnya adalah gagasan atau ide ya. Jadi di sini, Max Weber mengatakan bahwa transformasi masyarakat tidak pernah terjadi karena faktor tunggal. Weber mengakui pentingnya konflik sosial dalam mentransformasi masyarakat. Tapi kalau Karl Marx menghubungkan perubahan sosial pada proses produksi material. Weber menekankan elemen-elemen, ide, jadi lebih kepada elemen ide dan kepercayaan yang juga mendorong terjadinya perubahan sosial. Jadi kalau menurut, eee, Weber ya tidak apa namanya, hitam putih, itu gitu ya. Mereka maksudnya tidak, sebatas pada, proses produksi material, siapa yang berkuasa dan tidak berkuasa ya, tetapi, dari segi cara pikir, cara pandang, masyarakat itu sendiri, gitu. Yang berikutnya adalah, natural environment, ya atau, lingkungan, ya. Jadi karena masyarakat, manusia dan lingkungan alamnya saling berhubungan, sehingga perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan mempengaruhi perubahan pada bagian yang lainnya. Ya, contohnya sekarang, kita sudah mulai lihat gitu ya, misalkan adanya kerusakan-kerusakan, di alam, di mana misalkan menimbulkan banyak bencana alam yang tidak hanya mungkin disebabkan oleh, karena memang, sudah, kontur alamnya, tetapi juga karena, apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Misalnya, pembuangan sampah sembarangan bisa menimbulkan banjir dan sebagainya gitu. Dan yang berikutnya adalah populasi, ya, karena pertambahan penduduk ini bisa juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, ya, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Jadi dulu misalkan di Indonesia kita tidak mengenal hak milik individual atas tanah gitu. Jadi, atau sewa tanah atau gadai tanah atau, bagi hasil ya karena semua, apa namanya, punya milik, sendiri-sendiri. Jadi tidak secara legal sampai diperebutkan dan sebagainya gitu kan sampai, yang baru-baru ini, viral gitu di, di Papua kan, masyarakat asli Papua mereka, menggadaikanlah gitu ya, menjual tanah adat mereka dengan harga yang sangat murah gitu kepada, pengusaha gitu kan untuk dijadikan, eee lahan produksi gitu. Nah di sini, di mana pengusahanya merasa, nggak salah itu adalah, apa namanya, tanah pemerintah gitu. Itu mereka merasa itu adalah tanah pemerintah gitu. Jadi nggak salah mereka memang, sesuai gitu minta izin dan sebagainya. Sedangkan, masyarakat adat merasa ya itu adalah tanah adat dan memang sudah, turun-temurun gitu kan ratusan atau mungkin ribuan tahun, itu adalah tanah milik milik mereka kayak gitu. Jadi itu, masalah-masalah yang terjadi di dunia modern saat ini dan itu salah satu bentuk perubahan sosial. Nah, jadi sejarah perubahan sosial ini berawal dari kajian para ilmuwan dan pemikir sosial sejak abad 18 ya. Karena sebelum abad 18, eee, perubahan sosial dan, konsekuensinya juga ilmu sosiologi itu tidak terlalu berkembang. Tidak umum dikaji, masyarakat karena masyarakat hidup dengan cara yang kurang lebih sama ya, karena pengertian mereka tentang waktu dan ruang terikat dengan komunitas mereka dan tanah air mereka. Jadi ya mereka hidup di ya udah punya bagiannya masing-masing gitu ya, mereka nggak ada jadi nggak tahu itu gimana, di tempat lain itu seperti apa gitu kan. Nah, waktu itu mulai terjadi revolusi Prancis yang menyuarakan kebebasan individu dan juga revolusi industri yang mengedepankan modernitas dan juga ada mulai apa namanya, di bangsa-bangsa Eropa mereka mulai, ekspansi gitu ya dengan mereka mengalami revolusi industri, mereka merasa, sudah cukup, berkembang akhirnya mereka mencari, tempat lain gitu untuk bisa, mengembangkan, apa namanya, bangsanya dan itu, akhirnya mereka berlayar dan menemukanlah, tempat-tempat baru ya, di mana menjadi daerah jajahan mereka. Dan itu, mulai setelah itu banyak dikaji perubahan-perubahan sosial dan budaya yang terjadi, karena orang mulai, bisa melihat ternyata ada,
budaya lain, ternyata ada masyarakat lain yang berbeda, dengan kita gitu. Jadi perubahan-perubahan ini menghasilkan gejolak politik, ekonomi, keilmuan, dan sosial yang kemudian dianalisis oleh para pemikir seperti Marx, Engels, Weber, Durkheim, Comte, Spencer, dan lain-lain. Jadi walaupun analisis mereka berbeda, tapi mereka melihat ada satu fenomena yang sama, yaitu ada perubahan dari masyarakat yang tadinya agraris ya, yang memang mereka bercocok tanam dan mereka lebih ke alam, menjadi industrialis yang berpusat, pada, kota-kota gitu ya, urban. Dan masyarakat berubah dari yang tradisional menjadi modern. Jadi menurut Marx dan Engels, perubahan ini berarti revolusi yang mengakhiri konflik kelas antara borjuis dan proletar dan mentransformasi kapitalisme menjadi tatanan sosial baru berlandaskan sosialisme. Sedangkan Weber, dia melihat perubahan dari yang menghargai tradisi menjadi lebih menghargai praktek objektif seperti kontrak tertulis, prosedur yang disepakati, keahlian, dan sebagainya, dan mengedepankan rasionalitas sebagai cara mencapai modernitas. Ya, misalnya investasi kekayaan, ya kerja keras, efisiensi, struktur birokrasi yang ketat. Sedangkan Durkheim melihat bahwa perubahan ini terjadi pada proses pembagian kerja ya, di mana waktu masyarakat tradisional pembagian kerja itu nggak spesifik ya, tapi di masyarakat modern pembagian kerja menjadi lebih spesifik dan terdiferensiasi gitu. Jadi ada strukturnya ya. Jadi kalau di perusahaan itu ada CEO, terus ada manajer, manajer juga ada apa namanya banyak jenisnya gitu kan. Ada manajer umum gitu kan, general manager, ada manajer keuangan, ada manajer personalia dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu udah sangat-sangat, spesifik gitu kan. Dan sekarang mungkin udah lebih spesifik lagi gitu ya untuk, apa namanya, kalau dulu kita tahu IT, ya udah IT, orang-orang yang berhubungan dengan teknologi. Nah, sekarang juga IT ada banyak lagi gitu kan, ada programmer, developer, ada data scientist dan sebagainya gitu. Jadi sudah sangat-sangat, spesifik. Nah, proses perubahan sosial dan kebudayaan, jadi sebenarnya masyarakat ini umumnya mengidamkan keserasian atau harmoni. Dalam hal ini adanya keseimbangan sosial. Nah, kalau misalnya ada ketidakserasian, itu dapat dipulihkan kembali setelah terjadi perubahan yang dinamakan dengan penyesuaian atau adjustment. Penyesuaian dalam masyarakat ini mencakup dua hal. Yang pertama, penyesuaian dari lembaga kemasyarakatan, dan yang kedua, penyesuaian dari individu dan ada dalam masyarakat. Gitu. Jadi misalnya bisa dari lembaga-lembaganya atau peranata sosialnya yang mereka membuat penyesuaian untuk warganya, atau warganya yang dipaksa untuk menyesuaikan gitu. Kayak misalkan sekarang dengan adanya virus ya berarti, eee, apa namanya, dari lembaga kemasyarakatannya mereka akan, membuat penyesuaian ya dengan, kebijakan PSBB, new normal dan sebagainya, di mana kita juga harus menyesuaikan gitu. Nah, kunci untuk melakukan upaya pemecahan masalah sosial adalah pemahaman terhadap perubahan sosial, ya. Jadi, ya kita harus tahu bahwa, apa namanya, dinamika perubahan ini atau terjadinya masalah ya, di dalam atau penyimpangan di dalam masyarakat, itu karena ada sesuatu yang, berubah gitu. Jadi, dengan kita mengetahui bahwa perubahan itu adalah, lumrah ya, kita bisa menganalisisnya ya, untuk memecahkan masalah itu, ya. Nah, jadi kita tahu bahwa memang perubahan itu adalah sesuatu yang, lumrah atau normal terjadi gitu, dan bahwa, kekuatan-kekuatan sosial ini kadangkala terlibat dalam kompetisi ya, dan menghasilkan, konflik, dan konflik tidak selamanya memang, buruk ya, tetapi, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bisa, apa namanya, menanggulanginya, ya itu bisa kita buat menjadi sesuatu yang, positif. Nah, terdapat 3 model interpretasi tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah model tradisional, yang kedua model liberal, dan yang ketiga model radikal.
Model tradisional ini, jadi masyarakat itu diibaratkan seperti suatu tubuh ya. Jadi, apa namanya, ya jadi manusia ini ibarat, apa namanya, tubuh ya. Jadi teman-teman ingat, teori struktural fungsional di mana manusia itu ibarat, apa namanya, suatu tubuh gitu, di mana perubahan sosial ini berlangsung menurut pola biologis ya. Pola biologis artinya, siklus gitu kan, tubuh itu kan, berjalan, terus-menerus gitu. Dan masyarakat dilihat sebagai, eee piramida sosial ya. Jadi ada, masyarakat kelas bawah ya yang banyak gitu kan, lalu nanti ada masyarakat, elit di atas gitu. Dan pada model tradisional ini ya, konflik itu adalah suatu penyimpangan ya. Jadi sesuatu yang memang dihindari gitu karena, perubahan itu mereka tidak suka perubahan gitu, lebih menginginkan status quo. Di mana mereka akan melakukan upaya-upaya untuk mencegah perubahan, antara lain dengan mengurangi tantangan dan menyerapnya ke dalam sistem atau membuangnya, sama sekali, gitu. Jadi kayak sekarang kan ada misalnya, apa namanya, penjara gitu kan. Penjara itu kan namanya lembaga pemasyarakatan. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk, mengurangi tantangan menyerap ke dalam sistem gitu kan, di mana di sana maksudnya ya mereka dibina gitu kan, untuk mereka bisa, masuk ke dalam sistem sehingga tidak mengganggu lagi gitu, atau memang, membuangnya sama sekali. Jadi memang, kalau ada misalnya apa namanya, ancaman-ancaman, ya itu dibuat supaya, gimana itu tidak masuk gitu kan ke dalam masyarakat, seperti itu. Nah, sedangkan model yang kedua itu model liberal, ini lebih berorientasi masa depan. Masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang mengalir. Jadi, di sini mereka, lebih terbuka terhadap perubahan, tetapi perubahan yang terkontrol, gitu. Jadi, bisa berubah ya, tetapi dia, terjadi dalam keteraturan gitu, dikontrol ya, bersifat mekanistik. Dan, ini bersifat progresif. Jadi kalau tadi tradisional itu siklis, ya udah terjadi secara terus-menerus, apa namanya, seperti siklus, dalam model liberal ini, kurvanya dia naik ke atas gitu ya. Jadi bersifat progresif dari satu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Ada invisible hand yang mengatur kompetisi dalam sistem, pasar bebas ya, di mana, pemikiran bebas merupakan kunci perubahan ke arah yang maju ya. Jadi di sini sangat, apa namanya, mendukung inovasi dan individualisme. Dan prinsip yang berlaku adalah manajerial yang berdasarkan rasionalitas, di mana manajemen ini punya tugas pokok yang pertama, mengekang bagian-bagian dari gerak ekstrim ya, supaya tidak terjadi anarki maupun otoritarianisme, dan menjaga keseluruhan bagian bergerak bersama ke arah kemajuan. Jadi dalam hal ini, mereka lebih terbuka terhadap perubahan, tapi perubahan yang seperti apa? Perubahan dalam hal ini adalah perubahan yang dikelola melalui kompetisi. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang diadu, dia yang menang adalah dia yang bisa bergerak maju gitu ya. Dan, justru dibuat mekanisme-mekanisme untuk manajemen konflik itu gitu kan. Misalkan, melalui, pemilu ya, melalui apa namanya, persaingan-persaingan bisnis. Jadi semuanya itu tentang, kompetisi gitu ya. Dan kalau misalnya dalam model tradisional ini, pemerintah atau penguasa dalam hal ini sangat sangat, berpengaruh atau memegang kekuasaan yang tinggi. Dalam model liberal ya, campur tangan, pemerintah dikurangi. Jadi pemerintah hanya tugasnya menjaga supaya tidak ada dominasi, satu bagian terhadap bagian yang lainnya. Nah, sedangkan dalam model radikal ini, ibaratnya adalah, karya seni, gimana karya seni ini adalah hasil kerja kreatif dan dialektis gitu kan. Jadi model ini, melihat perubahan yang bersifat transformatif ya.
Kalau misalnya, tradisional tidak suka akan, status quo, kalau liberal melihat bahwa perubahan terjadi tapi tidak merubah struktur, ya. Tapi kalau radikal, justru perubahan ini adalah yang diperlukan adalah perubahan struktural, gitu. Di mana, apa namanya, peristiwa sejarah menentukan tahap baru. Jadi ada kaitan dialektis antara masa lalu, masa kini, dan, masa depan. Dan mengakui adanya interdependensi bagian-bagian, di mana ini bersifat kreatif dan tidak statis. Jadi orang ya bisa jadi apapun yang, mereka, inginkan gitu ya, di mana untuk mencapai hal tersebut, maka setiap bagian dari masyarakat perlu, apa namanya, perlu berpartisipasi gitu. Jadi kalau liberal dan tradisional partisipasinya sesuai perannya gitu kan, sesuai kalau misalnya yang ini ya udah diberi partisipasi sedikit, kalau yang ini, banyak gitu. Tapi kalau misalnya di radikal semua harus punya, suara yang sama seperti itu. Jadi input langsung dari masyarakat diperlukan. Jadi konflik dalam hal ini adalah sesuatu yang akan, dia memiliki potensi kreatif, di mana respon terhadap konflik adalah menyediakan alternatif-alternatif kreatif yang bisa jadi akan merubah struktur ya, sehingga, dalam hal ini diperlukan transformasi struktural yang mendasar. Nah, faktor-faktor yang mendorong proses perubahan antara lain adalah, kontak dengan kebudayaan lain, kemajuan pendidikan, ya, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, sistem terbuka lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap aspek-aspek kehidupan, nilai bahwa manusia harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut akan terjadinya perubahan kebudayaannya, sikap tertutup terhadap pengembangan hal-hal baru atau asing, adat atau kebiasaan, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya tidak dapat diperbaiki. Jadi dalam kita menganalisis, perubahan sosial, kita bisa lihat dari, tingkat analisis global ya, lalu peradaban ya, kebudayaan, komunitas, institusi, organisasi, lalu dari, apa namanya, interaksinya. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat global, ya ini, biasanya, ranah anak-anak, hubungan internasional gitu ya, anak-anak HI yang melihat misalnya adanya, bagaimana peran organisasi internasional atau ketimpangan internasional ya, yang dilihat dari data, GNP ya, dan data perdagangan. Dari peradaban ya ini dan kebudayaan ini adalah ranah dari, para, antropolog dan sosiolog ya, dan juga dari masyarakat juga untuk sosiolog dan komunitas ya, lalu institusi juga ya, misalkan dilihat bagaimana, ekonominya, pemerintahannya ya, ini peran atas sosialnya itu seperti apa, dari segi organisasi ya, dan dari segi interaksi, di mana kita pada, kalau di komunikasi kita lebih, fokus pada tingkat analisis, interaksi. Jadi kan tipe interaksinya gimana dan komunikasinya itu seperti apa. Nah, implikasi dari perubahan sosial ini ya, bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Jadi dia bisa terjadi secara siklus ya, jadi ada siklus secara periodik dan, simultan ya, bisa jadi dia mengulang ya, ada atau repetition, bisa memecah ya, terkait dengan konflik atau bisa menyatu atau diffusion. Ya, nah, tahapan transisi sosiologis ya, dan antropologis bisa kita lihat terjadinya perubahan masyarakat ya, dari masyarakat primitif, lalu mereka mulai, apa namanya, lebih, ada strukturnya dalam masyarakat agriculture walaupun sederhana, lalu, masyarakat transisi dan masyarakat modern atau postmodern.
Jadi dalam masyarakat primitif ini mereka hidup secara terisolir dan berpindah-pindah disesuaikan dengan kondisi alam ya, di mana, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil karena mereka akan terus, berpindah-pindah gitu kan, dan mereka hidup dalam kelompok kecil supaya mudah perpindahannya dan, kenapa tidak individu karena untuk ya lebih lebih aman gitu kan hidup dalam kelompok. Lalu akhirnya mereka mulai menetap ya, menjadi masyarakat algokultural, di mana mereka bercocok tanam di suatu tempat dan memanennya serta berburu di sekitar tempat tersebut. Lalu masyarakat tradisional di sini sudah ada struktur yang lebih ajak lagi di mana muncul desa dan di situ sudah ada ya jadi ada kepala desanya, ada misalkan wakilnya, ada yang bertugas sebagai apa, dan ada interaksi dalam suatu desa dan mengembangkan budaya. Lalu dalam masyarakat transisi di sini desanya sudah lebih maju ya, tidak terisolasi, sudah bisa ada transportasi dan ada penggunaan media informasi dan penyesuaian dengan inovasi. Tetapi memang mereka masih, ambigu, maksudnya masih dalam sikap, pandangan, dan perilaku mereka masih, kadang masih lebih, berpikir secara tradisional. Sedangkan di masyarakat modern ini sudah, kosmopolitan, jadi sudah berbasis di kota gitu ya, dan yang menonjol adalah kehidupan individualis ya, di mana, harus ada profesionalisme di segala bidang. Dan penghargaan pada profesi menjadi kunci hubungan sosial dan pendidikan sudah relatif lebih tinggi. Sedangkan masyarakat postmodern, di mana di sini memiliki pola hidup nomaden. Jadi ya mereka udah nggak betah lagi nih di suatu tempat, di satu tempat. Maksudnya kayak sekarang kan banyak mulai, muncul misalnya, gerakan-gerakan untuk, traveling gitu ya. Jadi kita, anak-anak muda ini ya disuruh untuk ya pokoknya lebih banyak kalian pergi ke lebih banyak tempat itu lebih lebih baik gitu ya. Dan secara sosiologis berada di titik nadir antara struktural dan, agen. Jadi maksudnya dalam hal ini dia masih terikat ya, pasti kan dia berada misalkan dia bekerja di perusahaan, dia masih terikat peraturan-peraturan perusahaan dan birokrasinya, tetapi dia juga lebih punya, agensi, dia lebih punya keinginan untuk bisa mengembangkan dirinya itu lebih banyak, ya. Dan lebih suka menghargai hal privasi dan kegemaran yang unik dan aneh-aneh dan lebih sekuler ya, dengan nilai-nilai sosial yang subjektif dan liberal dan pemahaman, bebas ya. Jadi ya tadi, sekarang kan sudah mulai banyak ya wisatanya back to nature, apalagi dengan, pandemi ini ya, yang, justru lagi booming adalah wisatanya wisata alam gitu kan, yang memang, tidak terlalu banyak orang dan lebih rendah resiko untuk, penyebaran, COVID-nya. Dan back to religi, dan di sini juga bisa kita lihat ya eee, mulai banyak gerakan-gerakan keagamaan gitu kan, sampai misalnya kemarin, ada, salah satu ulama yang baru balik dan disambut sedemikian rupa gitu kan, dan mungkin itu tidak akan, pernah terjadi dalam, 10 atau 20 tahun, yang lalu gitu ya. Jadi, ya anak-anak muda mulai muncul lagi gitu ya gairah-gairah untuk bisa mengembang Me me apa namanya, lebih, untuk lebih, religius, seperti itu. Sedangkan dari segi ekonomi, di sini ada 3 gelombang perubahan ekonomi ya, dari yang dulu ada, gelombang, agriculture dari tahun 1750 sampai 1850, lalu, industrial wave atau, gelombang industri ya dari tahun, 1960 sampai 2000 dan, gelombang informasi yang menghasilkan sekarang kita berada dalam kreatif ya, dan mungkin dengan Covid ini juga, akan merubah lagi nih, tatanan kehidupan ekonomi ya, nggak tahu mau jadi apa lagi untuk sekarang ini gitu. Jadi, transformasi transformasi kehidupan masyarakat yang pertama adalah, tahap satu itu kita sebagai masyarakat hunting and gathering ya, yang memang hidupnya,
nomaden ya. Lalu kita mulai, revolusi sosial yang pertama domestifikasi ya, kita mulai, menetap gitu, punya rumah gitu kan, punya keluarga dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah, revolusi agraria, di mana kita mulai bercocok tanam gitu kan, mengenal alat-alat, produksi yang digunakan untuk bercocok tanam dan akhirnya alat-alat itu berkembang-berkembang menjadi mesin-mesin ya dan terbentuklah pabrik-pabrik yang menandai era industrialisasi. Lalu, pada beberapa 100 tahun terakhir kita memasuki era informasi, di mana komoditas yang paling berharga adalah, informasi ya dan bagaimana mengkomunikasikan informasi tersebut. Dan, baru-baru ini ya kita masuk ke revolusi sosial yang kelima ya atau, dari Jepang mereka menyebutnya dengan Society 5.0 ya. Jadi teman-teman harus, paham gitu ya transformasi kehidupan masyarakat ini dari, tahap hunting and gathering sampai tahap Society 5.0 di mana yang nanti akan teman-teman, jalani gitu kan kehidupan yang akan teman-teman jalani dan teman-teman jadi bagian dari, masyarakat itu adalah jadi bagian dari masyarakat 5.0 dan akan dijelaskan di, kesempatan yang lain. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.